Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah Pondok Modern As-Salam Gandokan Keranggan Temanggung yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para santriwan dan santriwati baik itu di jenjang MTS maupun aliyah yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat megah, sangat istimewa ini. Karena dulu zamannya zamannya Ustadz dulu belum ada masjid yang semegah ini, ya. Dulu masjidnya masih di sana dulu. Sekarang Masya Allah luar biasa, mudah, masjidnya begitu megah. Kemudian ada fasilitas-fasilitas olahraga yang begitu memadai, ya. Bayangkan dulu tidak seperti ini. Dulu bahkan tempat untuk makan dapurnya itu masih terbuat dari papan kayu, triplek, belabak. Tahu enggak belabak? Ya, itu ya. Jadi makannya itu tempat untuk memasaknya itu masih dapurnya dari triplek, dari belabak. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini adik-adik semuanya ini sudah nyantri di zaman yang sudah milenial. Kalau dulu kakak di zaman yang kolonial, kalau sekarang sudah milenial. Jadi semuanya insya Allah serba lebih komplit, lebih lengkap. Maka kita syukuri bersama. Mudah-mudahan dengan fasilitas yang semakin lebih memadai ini menjadi semangat bagi adik-adik santriwan dan santriwati untuk terus belajar memperdalam ilmu di Pondok Modern As-Salam ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah dan senantiasa kita ikuti sunnah beliau. Hadirin hadirat, tulab wa talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat
sore kali ini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang posisi kita sekarang ini berada di ambang pintu, ya. Ramadan sebentar lagi akan segera kita memasukinya. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan kali ini. Sebelumnya, sebagaimana mungkin adik-adik santriwan dan santriwati sudah hafal, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya. Ini adalah sebuah panggilan. Yang tidak beriman berarti tidak dipanggil, tidak hai, tidak dipanggil, ya. Maka kita semuanya memposisikan diri kita itu, memantaskan diri kita adalah sebagai orang yang beriman. Adik-adik semuanya beriman gak ini? Beriman, ya, ya. Jadi orang beriman itu macam-macam. Ada yang imannya tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Tapi semuanya ini dipanggil di sini. Ini tidak pilih-pilih. Tidak hanya orang yang imannya itu tebal, ya. Kemudian yang imannya tipis tidak dipanggil, tidak. Semuanya dipanggil di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, ya. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Mungkin adik-adik ini belajar bahasa Arab, ada yang bertanya, loh di situ kan pakai kata kutiba. Kutiba itu apa? Dituliskan, ya. Kata bayak tubuh apa? Menulis. Kalau kutiba ditulis, ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan justru menggunakan kata kutiba ini adalah menekankan, tidak hanya sekedar diwajibkan tetapi sudah didokumentasikan, ya, sudah di SK-kan resmi, kutiba, ditulis, tidak hanya lewat mulut saja, tetapi sudah betul-betul ditulis, didokumentasikan, ya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka orang-orang dulu sudah diwajibkan, sudah disuruh untuk berpuasa. Maka kemudian kita tinggal meneruskan. Agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Ayyuhat tullab wa thalibat, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam sebuah tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah di bawah pengawasan Profesor Dr. Imam Yukhair Al-Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Beliau memberikan penafsiran, ya. Hai orang-orang yang beriman, diharuskan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mengharuskan bagi umat-umat sebelum kalian agar menjadi orang yang bertakwa dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Kemudian diperjelas lagi oleh Ibnu Asyur. Ibnu Asyur ini adalah seorang ulama Islam dan mufassir yang terkenal hidup pada abad ke-20. Beliau dikenal sebagai penulis tafsir Al-Quran yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir, ya.
Beliau ini adalah alumni Universitas Zaitunah Tunisia. Nah, ini perlu dicatat ini buat adik-adik semuanya ya. Jadi di dunia Islam selain Universitas Al-Azhar, Al-Azhar di mana? Di Kairo, Mesir ya. Mungkin ada juga yang alumni As-Salam sudah berada di Kairo, Mesir. Mudah-mudahan ini juga adik-adik yang nanti menyusul di belakangnya ya. Jadi selain Universitas Al-Azhar yang merupakan universitas tertua, ada yang lebih tua lagi, yaitu Universitas Zaitunah. Di mana itu? Yaitu berada di Tunis, Tunisia. Kalau Universitas Zaitunah itu sekitar 120 Hijriah. Ini tua sekali ya. Nah, beliau ini menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah agar umat Islam memperhatikan ibadah ini sebab telah disyariatkan oleh orang-orang sebelum umat Islam. Dan ini menunjukkan kebaikan yang dikandungnya dan begitu besar pahalanya. Kemudian yang kedua, agar umat Islam tidak merasa berat dalam menjalankannya, sebab mereka telah mendapatkan teladan dari umat-umat yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, agar menguatkan tekad dalam menjalankan kewajiban sehingga tidak lalai. Ayyuhatullab wa talibat azanillah wa iyyakum ajmain. Maka kemudian mari kita bersama-sama menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Dan kalau bisa kualitas ibadah puasa kita ini tidak hanya sekedar yang biasa, yang standar, tetapi kita bisa betul-betul melaksanakan maksimal ya. Jadi kalau istilah bahasa sekarang itu, kita ketika melakukan sesuatu itu harus out of the box, keluar dari kotak ya. Tidak hanya standar-standar saja, tetapi kita berusaha untuk keluar dari kebiasaan sehingga betul-betul istimewa, luar biasa ya. Jadi ada sebuah gambaran ya, ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan. Kalau orang yang biasa-biasa, yang standar saja, mungkin dia hanya mengerjakan sesuai dengan perintah ustadz misalnya. Jadi ketika ada kegiatan, ada aktivitas, dia hanya melakukan kegiatan itu saja. Tetapi orang yang berpikir out of the box, orang yang berpikir luar biasa, dia pasti akan mempersiapkan dulu sebelum kegiatan itu. Kemudian baru melaksanakan kegiatan. Kemudian nanti kalau sudah selesai pasti akan melaporkan kegiatan itu. Seperti orang olahraga. Kita mau olahraga tapak suci misalnya, atau sepak bola. Biasanya kalau hanya diambil intinya, maka kita langsung to the point, langsung olahraga. Tetapi orang yang baik pasti dia akan pemanasan dulu. Sebelum olahraga, warming up dulu, pemanasan dulu. Olahraga yang ringan-ringan. Kemudian action, berolahraga. Kemudian setelah selesai ada cooling down. Cooling down apa? Pendinginan. Ya kan? Nah, kemudian sesungguhnya ketika kita berpuasa itu ada pemanasannya. Ya, mudah-mudahan ini sudah dilakukan oleh adik-adik semuanya. Pemanasannya apa? Yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Gimana kemarin, sudah puasa? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi salah satu hikmah dari kita berpuasa di bulan Sya'ban adalah pemanasan, ya kan? Nah, kemudian di bulan Ramadan kita melakukan action berpuasa yang sesungguhnya, wajib, harus.
Lalu nanti ketika sudah selesai Ramadan, kita bisa melakukan pendinginan di bulan apa? Syawal, ya. Kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, saya berikan ilustrasi gambaran yang sederhana. Orang yang berpikir luar biasa istimewa itu tidak ubahnya seperti orang sedang memotret. Ini gampang. Orang motret itu kalau orang yang standar misalnya mau moto seseorang, dia hanya difoto dari depannya saja. Ya, dari arah mata kita kemudian dipotret. 1 2 3 cekrek sudah. Itu orang yang standar. Kalau orang yang berpikir istimewa, dia pasti akan mengambil dari angle yang berbeda, dari sudut yang berbeda. Misalnya apa? Misalnya ngambilnya dari dia jongkok. Sebentar saya ambil fotonya. Dia jongkok kemudian ngambil dari bawah. Atau mungkin ngambilnya dari atas. Sebentar tak cari tempat dulu. Dia cari kursi, cari meja, cari tangga. Atau motret dari atas gedung kemudian dipotret. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pikiran-pikiran kreatif ketika seseorang itu berpikir out of the box, di luar kebiasaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang standar, ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita di pondok ini kita sudah mempraktekkan misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu sekarang mungkin 4:30. Kalau orang-orang yang standar biasanya datang ke masjidnya itu ketika sudah mendengarkan panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya kan. Baru kemudian bangun menuju ke masjid. Tapi insya Allah kalau di pondok sebelum ada adzan biasanya sudah dibangunkan. Betul apa tidak? Atau nunggu adzan? Nunggu adzan? Sebelum adzan ya? Lah itulah untuk menggiring menjadi orang-orang yang istimewa. Kalau orang yang biasa datang ke masjid nunggu adzan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ke masjid nunggu qomat. Ya, itu kalau di kampung-kampung mungkin ada yang seperti itu. Tetapi kalau di pondok sudah dibiasakan sebelum adzan sudah datang ke masjid. Nah ini seperti contohnya juga misalnya masuk kelas jam 7. Kalau orang datangnya jam 7 itu biasa. Yang luar biasa bagaimana? Sebelum jam 7 sudah siap di kelas. Iya kan? Entah itu belajar, entah itu bersih-bersih ruang kelas ataupun membantu ustadz-ustadzah yang lain dan seterusnya. Itulah gambaran orang-orang yang istimewa itu melakukan sesuatu sebelum pekerjaan intinya dikerjakan. Ayyuhatulab wa talibat a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kemudian seorang syekh yaitu Syekh Utsaimin beliau menerangkan ketika sholat itu ada qobliyah kemudian ada ba'diyah, maka seakan-akan puasa Sa'ban itu adalah qobliyah. Dan kemudian ba'diyahnya adalah puasa di bulan Syawal. Oleh karena itu datangnya bulan Ramadan ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena ini adalah waktu yang istimewa, ya. Jadi dalam waktu sehari itu, dalam waktu harian, kita punya waktu yang istimewa. Kapan waktu yang istimewa dalam sehari? Ada yang bisa jawab? Ya. Dalam satu hari, 24 jam, ada waktu istimewa untuk kita beribadah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa tunjuk jari? Tafadhol. Ta'al.
Ya, kita akan mendengarkan ini. Dalam satu hari ada waktu yang istimewa bisa kita gunakan untuk ibadah. Waktunya kapan, Mas? Sepertiga malam. Artinya kapan? Sepertiga malam. Nama? Muhammad Rizky Saputra, Dari? Magelang. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, betul sekali. Dalam sehari kita punya waktu yang istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun, ya, mendekati langit. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampun kepadanya. Jadi ibaratnya kita berdoa di sepertiga malam terakhir ini seperti kita berjalan di jalan tol, ya. Jadi sepi, nggak ada orang, sedikit kendaraan, kemudian kita menggunakan jalan tersebut, maka akan cepat sampai tujuan. Nah, harapannya juga dengan kita berdoa di sepertiga malam terakhir ini, doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam satu pekan, satu minggu, ada hari yang istimewa. Hari apa itu? Hari apa? Hari Jumat. Masya Allah, semuanya sudah mengetahuinya. Maka dikatakan, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah, bahwa sesungguhnya di antara kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Bahkan ketika seseorang itu meninggal di hari Jumat, dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, atau malam Jumat, maka sesungguhnya Allah akan menjaga dari fitnah kubur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam satu bulan itu ada hari-hari yang istimewa. Nah ini, kapan itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tidak apa-apa. Ayo, ya, tali. Ayo maju sebentar, nggak apa-apa. Ayo. Nama dari mana, kelas berapa? Lydia Sukma dari Banjarnegara. Kelas 12. Ayyaumul Bid. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Ya, ya. Ya, betul sekali tadi yang sudah disampaikan. Di dalam satu bulan ada hari-hari yang istimewa, yaitu Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa disebut dengan hari putih? Karena pada tanggal 13, 14, 15 itu kondisi rembulan, ya, dalam kondisi sedang bulat-bulatnya, sedang putih-putihnya. Maka kemudian disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Maka kemudian kita disunnahkan untuk berpuasa di tanggal-tanggal itu, ya. Kemudian dalam satu tahun, ya ini kita lebih mengerucut lagi, lebih mendekat lagi. Dalam satu tahun ada bulan-bulan yang istimewa. Maka salah satu yang istimewa adalah bulan Ramadan.
Ayuhat tullab wa talibat a'azanillah wa iyyakum ajmain. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis sayatin wa maradatul jinni wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun." Ketika datang awal bulan Ramadan, malam Ramadan, maka kemudian jin setan itu diikat, dibelenggu. Kemudian akan ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu neraka dibuka. Wa futiyat abwabul jannah. Kemudian pintu surga itu semuanya akan dibuka. Falam yughlaq minha babun. Dan tidak ada satu pintu pun yang kemudian ditutup. Wa yunadi munadin. Kemudian seorang penyeru menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan, ini waktunya, ini saatnya, ayo bersegera. Gitu ya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan orang-orang yang berbuat kejahatan, jauhkanlah, tinggalkanlah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Kemudian ada pembebasan dari api neraka dan itu terjadi pada setiap malam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kadang-kadang ada sebuah pertanyaan dari lingkungan kita. Mungkin besok kalau pulang ke kampung ditanya sama tetangganya, sama bapak ibunya, sama rekannya, mungkin ada yang bertanya, katanya kalau datang bulan Ramadan itu setan-setan diikat, setan-setan dibelenggu. Tapi kok nyatanya masih ada yang berbuat kejahatan. Ya kan? Mungkin ada pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana kira-kira menjawabnya? Nah, di antaranya ulama menyebutkan, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, sebab seseorang melakukan maksiat atau kejahatan di bulan Ramadan itu bisa jadi karena memang nafsunya, ya. Jadi tanpa digoda oleh setan, nafsunya mendorong untuk berbuat kejahatan. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa yang dibelenggu, yang diikat itu hanya jin-jin yang mempunyai pasukan. Ya, di sini disebutkan wa maradatul jinni, jin-jin setan-setan kelas kakap. Jadi kalau jin itu ternyata ada ratunya, ada rajanya, ada komandannya, kemudian jin itu mempunyai pasukan yang banyak. Nah, jin-jin yang mempunyai pasukan yang banyak ini mereka yang diikat. Jadi kalau jin itu tidak mempunyai pasukan, ternyata enggak diikat, masih dipersilakan untuk keliaran. Nah, maka kemudian kalau di bulan Ramadan ada orang-orang yang masih melakukan kejahatan, masih melakukan maksiat, ternyata imannya masih kroco, ya kan? Imannya masih lemah. Karena apa? Karena ditaklukkan dengan setan-setan yang kroco. Nah, ini diantara ulama mengatakan seperti itu. Kemudian Ibnu Taimiyah menyampaikan, dengan datangnya bulan Ramadan ini dimaksudkan bahwa jiwa lebih condong kepada kebaikan dan melakukan amal-amal soleh.
Begitu pula kejelekan akan berkurang di bulan Ramadan ini. Ini secara wajarnya sesungguhnya seperti itu. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka kecenderungan untuk berbuat kebaikan itu akan semakin besar dan kecenderungan untuk berbuat maksiat ini akan berkurang. Ini diantara penjelasan dari para ulama. Kemudian kita mengerucut lagi. Ada yang lebih istimewa lagi, yaitu nanti pada malam apa? Lailatul Qadar. Kapan itu? Di malam ganjil ya. 21, 23, 25, 27, 29 kita bisa berburu di malam-malam itu. Sungguh luar biasa ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung itu berarti 83 tahun 4 bulan. Nah, kita bisa membayangkan seseorang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini istimewa sekali kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dengan datangnya bulan Ramadan, adik-adik semuanya, tulab wa thalibat, meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Biasanya membaca Al-Quran sudah rutin, ditingkatkan lagi, ya kan? Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau ini meningkat amalnya, memuncak amalnya ketika datang bulan Ramadan. Beliau ketika bersedekah di bulan Ramadan ini meningkat luar biasa. Maka barangkali sedekah yang bisa kita lakukan ya apa saja yang bisa kita berikan kepada teman kita. Misalnya kita hanya punya minuman 1 botol, kemudian kita sudah cukup, kita diberikan ke orang lain, itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Jangan dikira orang amal jariah itu hanya membangun masjid, hanya untuk pondok, hanya untuk panti, hanya untuk sekolahan. Kita memberikan makan, kita memberikan minum kepada orang lain, itu akan menjadi jariah. Coba kita membayangkan, seandainya kita memberikan minuman kepada orang lain, kemudian orang lain itu meminum, kemudian akan akan diserap di dalam tubuh, kemudian akan menjadi energi dalam tubuh. Ada sebagian yang menjadi daging, ada yang sebagian menjadi tulang, menjadi nutrisi otak, ya kan? Kemudian orang itu solih, maka sesungguhnya selama orang itu masih hidup, kita punya peran, kita mempunyai jariah akan mengalir pada diri kita. Jadi ini ada sebuah cerita dulu ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau ketika menjadi khalifah, beliau mengundang rakyatnya, beliau mengundang masyarakatnya. Jadi kalau bahasa kita mungkin, wahai rakyatku, nanti sore kami undang untuk buka bersama di tempatku. Maka kemudian rakyatnya ini bersemangat ya. Karena apa? Yang ngundang khalifah, yang ngundang raja, pasti nanti kita akan diberikan makanan dan minuman yang lezat. Maka betul kemudian sebagian besar rakyatnya itu pada datang berbondong-bondong menuju rumahnya Umar bin Khattab. Kemudian setelah sampai rumah beliau, tamu-tamu ini diberikan gelas. Kalau zaman dulu gelasnya itu berupa
gelas yang terbuat dari tanah liat, ya, dari tanah liat. Kemudian setelah itu silahkan antri. Ya, kalau sekarang antrinya mungkin ada alat namanya dispenser. Kalau dulu belum ada. Antrinya di mana? Antrinya di dekat sumur. Ya. Jadi antri di dekat sumur untuk mendapatkan minuman. Kemudian dituang air satu persatu, ya kan? Sampai semuanya mendapatkan minuman putih tadi. Kemudian di antara umatnya, warganya itu ada yang berkata, "Oh, ini baru minuman putih. Nanti setelah ini ada lampirannya pasti. Ada snacknya. Nanti setelah itu kita pasti disuruh untuk makan besar ini." Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah ditunggu lama, tidak kunjung datang snacknya, tidak kunjung datang makanan yang lain sampai datang waktu berbuka. Nah, kan? Kemudian setelah tiba waktu berbuka, kemudian silahkan untuk berbuka apa adanya. Jadi tadi yang dihidangkan apa? Air putih, cuman itu saja. Kemudian mereka meminum air putih itu. Kemudian setelah itu dipersilakan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Ada pelajaran yang besar di sini. Ternyata hanya sekedar kita memberikan minum putih kepada orang lain, ini akan menjadi jariah kita, ya. Jangan menyembelihkan air putih. Kalau sekarang yang mungkin ya pakai botol air putih, botol itu mungkin kita bisa memberikan ke teman kita, atau ketika di jalan raya ada orang yang lewat, kemudian sudah waktunya berbuka, belum ada makanan, kita berbagi air dan seterusnya. Itu insya Allah akan menjadi jariah untuk kita. Kemudian ada cerita juga seorang mufti Saudi, yaitu Syekh Abdullah bin Baz rahimallahu taala. Beliau telah wafat, tetapi dulu ketika beliau masih hidup, beliau setiap hari hampir memberikan makan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan beliau mempunyai tempat khusus di sebelah rumah. Kemudian ketika datang waktu siang, beliau memberikan makan gratis. Ya, sekarang baru ngetren makan gratis. Kalau di pondok dapat makan gratis nggak? Dapat nggak, Datu? Dapat ya? Oh enggak. Tapi alhamdulillah setiap hari sudah makan kecukupan, ya. Dulu Syekh bin Baz ini memberikan makan gratis kepada orang-orang setiap hari 600 porsi. Bisa dibayangkan 600 porsi setiap hari. Kemudian ketika datang waktu malam, beliau menyediakan lagi makan gratis 600 porsi. Jadi sehari berapa? 1200 porsi. Ini hampir setiap hari beliau lakukan sampai beliau wafat. Ini adalah sebuah cerita yang diceritakan oleh salah satu murid beliau. Ini adalah cerita-cerita dari orang-orang soleh yang gemar memberikan sedekah, gemar berbagi kepada sesama. Apalagi ketika datangnya bulan Ramadan, cenderung mereka meningkatkan amal soleh tersebut. Hadirin hadirat, ayyuhatullah wa talibat, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kemudian ketika datangnya bulan Ramadan,
kemudian kebaikan-kebaikan kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi ternyata kita juga harus waspada, karena ketika kita melakukan sebuah kejahatan, sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan di bulan Ramadan, maka itu juga akan dilipat gandakan. Syukron. Terima kasih. Maka ya, kita juga harus menjaga agar tidak berbuat keburukan, karena ternyata keburukan juga akan dilipat gandakan. Ayuhat tullab wa talibat a'azzanillah wa iyyakum ajmain. Mari sedikit kami sampaikan, kita menyiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan itu, baik persiapan secara fisik maupun persiapan secara rohani. Yang pertama, persiapan secara batin adalah kita menyambut dengan bahagia datangnya bulan Ramadan. Besok sudah puasa apa belum? Dah. Kira-kira bahagia atau tidak? Alhamdulillah, Masya Allah. Karena ada orang-orang yang kadang-kadang tidak gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Ada orang yang bilang, waduh, besok sudah puasa ya, nggak bisa makan siang, tidak bisa minum siang, tidak bisa ngopi siang, dan seterusnya. Maka alhamdulillah, ketika kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, itu sudah menjadi modal bagi kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, mari kita perbanyak istighfar. Bagaimana istighfar? Astaghfirullahaladzim. Kita perbanyak istighfar, kita bertaubat, kita kosongkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni, memaafkan segala kesalahan kita, termasuk kita juga bisa meminta maaf kepada rekan-rekan kita. Sehingga ketika kita menyambut, ketika kita menjalankan ibadah puasa, hati kita bersih, hati kita plong, tidak ada istilahnya itu menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga adalah memohon untuk senantiasa diberikan kemudahan. Karena yang namanya puasa itu adalah ibadah rohani dan fisik. Orang-orang itu kadang-kadang kalau tidak terbiasa puasa itu berat, ya. Kita membayangkan biasanya jam 3 masih tidur, jam 3 masih mimpi, kemudian datangnya puasa kita dibangunkan. Kalau di pondok teman-temannya semuanya puasa ya enak. Tetapi kadang-kadang kalau sudah di rumah, ya kan? Sudah di rumah dibangunin sama ibunya, dibangunin sama bapaknya, kadang-kadang sok males, ya kan? Maka kita berdoa agar diberikan kemudahan ketika menjalankan ibadah puasa. Orang makan jam 3 itu kalau hari-hari biasa kan males. Kalau tidak diniati, tidak bareng-bareng dengan teman-teman, ini males. Maka kalau ada undangan sahur bersama, nah, kalau di pondok mungkin karena sahurnya itu bersama-sama, ini semangat. Kalau di luar sana ada undangan sahur bersama, mungkin yang datang itu hanya sedikit, ya, karena masih malas, masih ngantuk, ya kan? Berbeda kalau undangan buka bersama, ini pasti banyak yang hadir. Kadang-kadang orang yang tidak puasa ikut-ikut datang. Nah, itulah.
Kemudian yang berikutnya adalah perlu kita persiapan lahir. Kalau tadi persiapan batin, sekarang persiapan lahir. Di antaranya mari kita persiapan lahir dengan menambah keilmuan kita. Jadi salah satunya menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis taklim, ya kan? Kemudian silakan banyak membaca kitab, banyak membaca buku, hadir di perpustakaan, kemudian bertanya kepada ustadz, bertanya kepada ustadzah untuk menambah keilmuan kita di dalam menjalankan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah dengan kita persiapan pemanasan berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini sudah lewat. Tetapi tadi di awal sudah kami tanyakan, ternyata dari adik-adik santriwan santriwati ini insya Allah sudah juga menjalankan puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan. Jadi kalau persiapannya itu di bulan Sya'ban, kemudian actionnya di bulan Ramadan, nanti ada cooling down, ada pendinginan yaitu di bulan Syawal. Ini kalau kita lakukan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, maka kita akan terasa nikmat sekali berpuasa itu. Jadi ada pemanasannya, ada actionnya, dan kemudian juga ada pendinginannya. Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan hati kita berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah kalau berpuasa Ramadan itu lebih ikhlas daripada menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kalau menjalankan ibadah yang lain mungkin ada kadang-kadang ada pamernya, ada riaknya. Misalnya sholat karena dilihat orang lain, kemudian sholatnya dibuat lama karena dilihat oleh ustadzah, dilihat oleh ibu, dilihat oleh bapak, kemudian sholatnya dibikin khusyuk gitu ya. Tetapi kalau puasa kayaknya tidak ada. Kemudian kemudian saya tak puasa yang betul-betul, tak diem di kamar, atau mungkin biar dilihat orang kalau aku berpuasa. Tidak ada pamrihnya ya. Karena juga kebanyakan orang menjalankan ibadah puasa. Maka dengan kita berpuasa ikhlas, insya Allah kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kemuliaan di dalam bulan puasa ini. Harapannya nanti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama masuk melalui pintu spesial, namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Jadi besok itu orang-orang yang berpuasa itu akan dipanggil. Wahai orang-orang yang berpuasa, mari berkumpul. Kemudian setelah berkumpul, silakan masuk. Sudah tersedia pintu Ar-Rayyan. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu akan masuk antri, memasuki melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian setelah masuk semuanya, pintu itu akan menutup otomatis. Ya. Jadi kalau adik-adik itu pernah memasuki ruangan yang ada pintu otomatisnya, ya, insya Allah gambarannya di surga itu, nanti kalau orang-orang yang puasa itu sudah masuk ke dalam surga, maka pintu itu akan menutup dengan sendirinya, tidak akan terbuka kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Maka mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan,
kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Sehingga ketika kita lapar, ketika kita haus, ketika malam hari menahan ngantuk, ya kan? Sudah waktunya tidur misalnya ya, tetapi masih menjalankan sholat tarawih, semuanya diniatkan ikhlas. Kemudian juga diantaranya adalah kita menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan. Ini insya Allah akan mendapatkan surga. Jadi kalau ada istilah Jawa itu gupak pulute ora mangan nangkane. Ada yang tahu maksudnya? Gupak pulute ora mangan nangkane. Jadi kalau kita membuka nangka itu kan ada yang namanya pulut itu. Kena pulutnya, kena getahnya, tetapi tidak merasakan nangkanya. Nah, kita mudah-mudahan terhindar dari orang-orang yang demikian ini. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa, haus, lapar. Orang yang menjalankan ibadah di malam hari, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan manisnya. Dia tidak mendapatkan nangkanya. Yang dia dapatkan hanya getahnya, hanya pulutnya. Jadi contoh gampang, ketika ada pencuri, ada 2 orang pencuri. Ya, ini mohon maaf, saya menceritakannya di perilaku ini. Ketika misalnya ada 2 orang, 3 orang pencuri yang mau mencuri di suatu tempat. Kemudian 3 orang ini sudah berkoordinasi. Priye carane, bagaimana caranya biar tidak ketahuan. Kemudian ada yang mungkin mengawasi di luar, ada yang mengawasi di dalam, ada yang bagian ngambil sesuatu. Kemudian pada akhirnya orang pencuri yang mengambil barang itu, dia mendapatkan barang di depannya, tiba-tiba ketahuan oleh warga. Kemudian tiba-tiba warga teriak, maling, maling, gitu kan. Akhirnya kemudian geruduk, tahu geruduk. Kemudian apa namanya? Ngeroyok, menangkap orang-orang itu. Kemudian orang itu kabur. Ya. Orang itu kabur, yang ditangkap justru yang tidak mendapatkan barang. Ya. Yang tadi mendapatkan barang sudah kabur, kemudian yang ditangkap warga adalah orang-orang 2 orang yang tadi tidak membawa barang. Nah, ini ibarat mudahnya seperti ini. Ora mangkan nangkane ning kena pulute. Nah, mudah-mudahan di dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan nangkanya, kita mendapatkan manisnya, kita mendapatkan pahala yang luar biasa, sehingga kita akan dicatat menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayuhat tulab wa talibat a'azanillah wa iyyakum ajmain. Izin kami ulang sekali lagi, untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan ada 2 persiapan. Persiapan apa tadi? Persiapan batin dan persiapan apa? Lahir atau fisik. Persiapan batin yang pertama adalah menyambut dengan gembira. Kemudian yang kedua apa?
memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Memohon agar senantiasa diberikan kemudahan. Kemudian untuk persiapan lahir, yang pertama adalah dengan kita menambah bekal ilmu. Yang kedua, pemanasan berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang terakhir adalah kita menyiapkan diri kita senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayyuhatulab wa thalibat a'azanillah wa iyyakum ajmain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan jika ada sesuatu yang baru, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi apabila sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah tahu, ya, sudah tahu dari para ustadz, maka anggap saja itu sebagai murojaah, sebagai pengulangan, sebagai penyegaran agar mengingatkan lagi terhadap ilmu-ilmu itu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Barangkali demikian yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.